Jadi kali ini kita akan membahas tentang VLOOKUP string. VLOOKUP adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari nilai di baris atas atau yang biasa disebut horizontal dan mengembalikan nilai baris yang sama pada kolom yang ditentukan. Fungsi ini dapat membantu mencari data yang lebih singkat dan lebih cepat. Sedangkan string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya non-numerik, yaitu segala karakter yang tersusun biasanya diapit oleh tanda kutip. Dan perlu diingat, meskipun contoh akhir berisi angka atau simbol, selama itu diapit dengan tanda kutip, ia akan tetap dianggap string. Jadi VLOOKUP string adalah penggunaan rumus VLOOKUP yang mencari nilai teks atau string. Kali ini kita akan membahas tentang VLOOKUP dan gabungan string. Di sini udah ada contoh soal ya untuk mengisi jabatan dan golongan. Di sini ada tabel utama dan di sini ada tabel acuan. Nah, jadi di tabel acuan untuk mengisi jabatan itu ada AK, SP, TK yang dimana di data utama itu ada di tengah. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP yang digabungkan dengan rumus MIT. Jadi kita sama dengan VLOOKUP MIT. Ini ada, kita mulai dengan urutan. Kita blok dulu data utamanya, titik koma. Kita mulai ke nomor keempat, titik koma. Kita menggunakan dua kata. Titik kedua, tutup kurung, titik koma. Nah, kita blok data acuannya. Jangan lupa di kunci. Kalau kita titik koma, indeknya ini ada di 2, berarti 2. Titik koma, kita isi for. Lupa ditutup kurung. Bentar. Jadi kita tinggal blok ke bawah. Jadi TK itu teknisi, AK itu akuntan, dan SP itu supervisor. Dan untuk mengisi golongan itu, di sini ID stubnya 21, 22, 23, 24. Yang dimana di data utamanya itu ada di pertama, yaitu di kiri. Jadi kita menggunakan rumus left di dalam VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP left, blok data utamanya, titik koma. Ini di depan itu ada 2, kita pakai 2, titik koma, kurung, titik koma, data acuannya di blok. Jangan lupa dikunci. Kalau titik koma, row indeknya itu ada di 2, titik koma, false. Ditutup kurung, enter. Dan A. Karena di sini huruf angka semua dan di sini ada huruf, kita pakai value di depan. Belum rumus left, jadi value. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kali ini saya akan membahas VLOOKUP string. VLOOKUP string adalah fungsi di Excel atau Google Spreadsheets yang digunakan untuk mencari nilai string atau teks atau angka di kolom paling kiri dari sebuah rentang data. Kemudian, mengembalikan nilai yang sesuai dari kolom lain dalam baris yang sama. Untuk string, fokus utama adalah pada pencocokan yang tepat agar hasilnya lebih akurat. Oke, di sini sudah ada contoh soal VLOOKUP string. Ini tabel bantu untuk kolom maskapai dan juga ini tabel bantu untuk kolom yang keberangkatan. Oke, mari kita coba mengerjakannya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita pilih fungsi string left. Kenapa kita pilih fungsi string left? Dikarenakan kode pesawat yang GA ini berada di bagian sebelah kiri. Dari itu kita pilih left. Kita tekan ini, 2 artinya teksnya berada di karakter kedua. Tutup kurung, koma, kita blok tabel bantunya. Jangan lupa dikasih kunci. Koma. Ada di kolom berapa? Kalau index name-nya itu ada di kolom 2. Koma, kita pilih false. Tutup kurung, enter. Dan kita tinggal klik 2 kali, nah sudah jadi. Oke, next, jam keberangkatan. Sama dengan VLOOKUP tabel bantu. Nah, dikarenakan kode pesawatnya itu 225, acuannya sini yang bagian angkanya itu ada di sebelah kanan, maka dari itu kita pilih fungsi string right. Ini kita tekan ini, koma, jumlah karakternya ada 3, maka dari itu kita tekan 3. Tutup kurung, koma, kita blok tabel bantunya. Jangan lupa kita kasih kunci. Koma,
kita pilih 2 karena kan tabelnya itu ada di kolom kedua, tabel bantu, koma, kita pilih false, tutup kurung, enter. Nah, NA artinya itu ada gabungan dari huruf dan teks, maka dari itu kita harus menambahkan value kurung, terus kita kasih lagi di sini tutup kurung, enter, dan jam keberangkatan. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai fungsi logika string. Apa itu fungsi logika string? Nah, fungsi logika string adalah gabungan fungsi logika seperti if dan fungsi manipulasi data seperti left, right, dan middle yang digunakan untuk memproses data teks berdasarkan kondisi tertentu, yang dimana hal ini memungkinkan untuk pengambilan keputusan atau pemformatan data yang lebih kompleks dalam spreadsheet. Nah, di sini kita akan mulai untuk praktik materi logika string, di mana pada soal ini ada kode kupon belanja store Banana Tech, di mana store Banana Tech ini memberikan kode kupon belanja kepada 9 orang. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada varian, yaitu bagian kiri, dua karakter bagian kiri, itu adalah varian di mana PC ada pisang coklat, PM adalah pisang matcha, PG adalah pisang gurih. Lalu, di bagian tengah, 3 karakter bagian tengah atau mid, itu ada ukuran, di mana di sini dijelaskan ukuran itu ada 2, adalah regular dan lar adalah large. Dan terakhir ada potongan, di mana ini ada di right, 3 karakter bagian kiri. Tadi di sini bagian kanan, bagian kanan 3 karakter bagian kanan. Jika PC adalah 2 karakter bagian kiri, lar adalah 3 karakter bagian tengah atau mid. 109 ini adalah 3 karakter bagian kanan atau right. Jadi sini kita tandain, di sini adalah left, ini adalah mid, biar nggak lupa, dan di sini adalah right. Nah, pada varian kita mulai membuat rumus sama dengan if jika left buka kurung sel C5 2 karakter bagian kiri tutup kurung sama dengan PC sama dengan pisang coklat if buka kurung lagi left buka kurung lagi masih di sel yang sama C5, yaitu 2 karakter tutup kurung sama dengan petik PM tutup petik lalu titik koma pisang matcha tutup lagi, dan selebihnya selain PM dan PC yaitu pisang gurih. Tutup kurung enter pisang coklat. Nah, jadi di sini sudah tertera jelas PC ada pisang coklat sesuai dengan varian keterangan pada varian. Nah, selebihnya untuk ke bawah kalian bisa klik kanan 2 kali aja. Nah, di sini sudah muncul di mana PM adalah pisang matcha, PC pisang coklat, PG pisang gurih, dan selebihnya ke bawah bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya ada fungsi logika umum, di mana ini digunakan untuk mengambil keputusan, yaitu ada if. Nah, if ini adalah kondisi di mana jika nilai benar, dan kondisi di mana jika nilai tersebut salah. Yang artinya, if ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan mengembalikan nilai yang berbeda tergantung pada hasil kondisinya. Selanjutnya ada fungsi string umum, yang mana string umum ini berbeda dengan logika umum. Kalau string umum digunakan untuk memanipulasi teks, di mana ada left, right, dan mid. Di mana left digunakan untuk mengambil karakter dari sisi kiri, right digunakan untuk mengambil karakter dari sisi kanan, dan mid untuk mengambil karakter dari posisi tengah. Nah, di sini kita lanjut untuk bagian tengah atau mid, di mana mid ini mengenai ukuran ada terbagi 2, reg atau regular, lar atau large. Nah, ini lebih simpel lagi karena dia cuma ada 2. Kita mulai sama dengan if buka kurung mid tengah, buka kurung lagi, klik sel yang mau kita cari, C5, petik koma, start number mulai dari yang keberapa. Nah, karena kita mau mulai dari L, maka kita hitung 1, 2, 3, dan L ada di keempat, maka kita klik 4.
lalu titik koma lagi, dan num chart atau number karakter. Pokoknya jumlah karakter yang mau kita tambahkan adalah 3, karena ini LAR itu ada 3 karakter. Lalu tutup kurung sama dengan ketik, dimana reg artinya adalah reguler, ketik lagi titik koma, selain reguler adalah jawabannya large, tutup kurung, enter. Nah, di sini mulai muncul large. Kita klik 2 aja di bagian kiri, kita pastikan udah benar atau belum. Nah, di sini large, regular, dan sampai ke bawah itu udah pas ya guys. Nah, yang terakhir adalah bagian right atau bagian kanan, dimana right ini isinya adalah potongan atau kupon, total kupon itu, total diskon lah. Nah, ini nggak jauh berbeda sama sebelumnya, mulai aja dari sama dengan, terus if buka kurung, bedanya adalah ini right. Buka lagi, klik, terus klik selnya, titik koma, karakternya, jumlah karakternya adalah 3, tutup kurung. Nah, karena di sini ada 4, maka mulai dari 107, berarti dia adalah 10%. Lalu titik koma lagi, if right C5 108, oh enggak, bukan, maaf guys, 3 karakter, lalu sama dengan lagi petik, apabila 108 maka dia adalah 8%. Nah, lalu mau if right lagi, oke. Kurung C5 lagi selnya. Nah, ini masih 3 karakter, tutup kurung sama dengan 109, dia adalah 2%. Nah, berarti selebihnya adalah dia 5%. Oh iya, jangan lupa dikasih petik ya guys. Nah, terus ditutup kurung, nah, enter. Nah, di sini pada kode 109 dia muncul 2%, sesuai dengan kolom keterangan yang telah ada. Untuk memudahkan kita klik kanan aja ya guys. Nah, di sini muncul apabila kode 107 dia 10%, benar. 109 dia 2% lagi, dan 110 dia 5%, dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Nah, sudah sampai di sini saja praktik materi bagian logika string, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktek VLOOKUP dan HILOOKUP yang telah dimix. Sekarang aku akan menjelaskan sambil mempraktekkannya. Di sini kita sudah punya tabel untuk mengetahui biaya total keuangan tiap mahasiswa. Nah, di sini kita punya tabel arraynya yang akan kita gunakan dan catatan. Untuk jurusan kita akan menggunakan fungsi logika string. Caranya adalah sama dengan if buka kurung, left buka kurung, klik H2 titik koma, masukkan berapa huruf yang akan kita gunakan. Titik koma sama dengan ILK titik koma. Nah, kita masukkan catatan berikut. Koma, kita masukkan lagi. Titik koma, if lagi.
pilih yes. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk tahu masuknya, kita menggunakan rumus mid buka kurung text star number, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik koma, masukkan berapa angka yang akan kalian gunakan. Akan muncul seperti ini. Untuk kode kelas kita akan menggunakan rumus right kurung text, lalu berapa angka yang akan kalian gunakan. Nah, muncul seperti ini. Lalu untuk UKT dan ujian kita akan menggunakan tabel array, tabel keuangan. Caranya dengan menggunakan VLOOKUP string sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, karena di sini yang diketahui adalah tahun masuk, kita akan menggunakan rumus mid. Sebelum menggunakan mid, kita harus mengubah teks menjadi angka, karena yang kita butuhkan adalah tahun masuknya. Value buka kurung mid buka kurung A2 koma 5 4 tutup titik koma, kita pakai tabel array-nya titik koma. Nah, karena UKT ada di kolom kedua, maka full index number-nya kita masukkan 2 titik koma. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal kita tarik. Nah, itu adalah kesalahan karena tabel array-nya tidak kita kunci. Cara menguncinya adalah dengan di blok, lalu klik F4. Enter. Nah, muncul seperti ini. Untuk yang ujian, kita hanya perlu mengubah ke index number-nya menjadi angka 3, karena ia berada di kolom ketiga. Kunci deh. Ini. Nah, seperti ini. Untuk yang praktek kita akan menggunakan tabel yang ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP string. Caranya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung. Karena yang diketahui adalah kode jurusannya, maka kita akan menuliskan rumus ref buka kurung, klik teksnya, koma, masukkan berapa huruf yang akan digunakan, titik koma, blok tabel array-nya, titik koma, 2, false. Nah, jangan lupa untuk mengunci tabel array-nya ya guys. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ada kesalahan dari ini. Nah, untuk biaya totalnya kita tinggal menambahkan saja semuanya ya teman-teman, seperti ini. Untuk mengetahui tata keseluruhannya, saya dengan menggunakan rumus sum buka kurung, kita tarik kurung. Nah, selesai. Jadi beginilah cara menggunakan rumus fungsi logika string, VLOOKUP string, dan HLOOKUP string.